Kalau Allah adalah memiliki kemampuan untuk mewujudkan doanya. Artinya apa? Dia meyakini rububiyah Allah. Dalam doa itu, wujud keyakinan itu pasti ada pada dirinya. Nggak akan mungkin dia berdoa kepada Allah, ya Rab, dia meminta, kalau dia tidak yakin Allah mampu untuk mewujudkan doanya. Nggak ada manusia yang meminta, tapi dia tidak yakin orang itu akan memberikan padanya. Nggak ada. Dia pasti meyakini orang itu, sesuatu yang dia jadikan objek doanya itu adalah bisa memecahkan masalahnya, bisa memberikan sesuatu kepadanya. Ini wujud ketauhidannya kalau Allah itu memiliki rububiyah. Allah yang menciptakan semesta ini. Allah yang mengatur semua peristiwa yang ada. Allah yang mengatur semua makhluknya. Allah yang menetapkan semua takdirnya. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Dan Allah pemiliknya. Dia meyakini itu, makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb." Bahkan dia kadang-kadang menangis. Dia betul-betul khusyuk, betul tawadhu. Kenapa? Karena dia yakin Allah memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan. Maka dia berdoa. Maka tatkala orang berdoa, sesungguhnya dia mengatakan, saya mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwah, doa itu menegasikan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Kenapa demikian? Tauhid ubudiyah artinya mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Tak ada yang disembahnya kecuali Allah. Jadi mentauhidkan itu ya. Dari mana kita tahu orang yang berdoa itu mentauhidkan Allah dalam ibadah? Karena Nabi kita mengatakan, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Maka tatkala orang berdoa meminta, maka sesungguhnya dia sudah beribadah. Sudah beribadah kepada Allah. Konsekuensi logisnya adalah, ya, dia tidak boleh berdoa kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wala tad'u min dunillah. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruka wa la yanfa'uka. Selain Allah itu tidak akan bisa membuatmu mendapatkan manfaat apapun secara hakikat. Dan tidak akan bisa mendatangkan keburukan apapun padamu. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'alta. Kalau engkau lakukan itu meminta kepada selain Allah, apakah kepada malaikat, bahkan meminta kepada Nabi kita yang sudah wafat, dia datang ke Raudhah, dia datang ke makam Nabi dan dia bermohon di situ, ya Nabi Allah urzuqni, wahai Nabi Allah beri aku rezeki. Ya Nabi Allah tibbil qulub, apa namanya ya? Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub. Ya. Tibbil qulub yang membaikkan hati, wadawaiha yang mengobati hati, wasyifaiha kan begitu kan. Kemudian apa namanya itu, dan menyehatkan jasad. Dia tidak akan berdoa seperti itu ya. Dia tidak minta kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya urzuqni. Dia tidak akan katakan begitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya itu Nabi tidak akan bisa beri manfaat kepada. Itu diminta kepada Jibril, ya Jibril urzuqni. Tidak boleh ikhwah. Karena ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Selain dari Allah itu, kalau seseorang itu berdoa, dia sesungguhnya telah zalim. Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Maka enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Doa dalam pengertian ibadah. Tidak boleh. Walaupun tadi kepada malaikat, walaupun kepada nabi, walaupun kepada orang-orang salih, tidak boleh ya. Karena Allah katakan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta." Kalau engkau lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Apa makna zalim di situ? Ya syirik.
Karena Nabi sendiri mengatakan dalam surah Luqman, "Wa ya, "Wassaynal insana biwa ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau syarikatkan Allah. Jangan engkau syarikatkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Makanya dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang zalim. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan. Betapa tidak zalim, ikhwah? Karena adil itu kan sebagaimana yang pernah kita bahas dalam majelis ini, adil itu kan i'ta'ul haq 'alal ladzi yastahiqqu bihi. Memberikan hak kepada yang berhak untuk mendapatkan hak itu. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan itu, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka ibadah itu enggak boleh diselewengkan kepada apapun dan siapapun. Di sini ketika orang berdoa, sesungguhnya dia telah mewujudkan tauhid uluhiyah. Dia mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Demikian juga ketika orang berdoa, dia akan memuja nama Allah. Dia meyakini nama-nama yang mulia bagi Allah, sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Ini adalah representasi dari apa? Keyakinannya kepada tauhid al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat Allah al-husna yang semuanya itu adalah terbaik. Nama-nama Allah. Makanya berdoa itu kan kita berwasilah dengan nama-nama Allah. Allahumma. Itu kan ya Allah. Allah itu ismul dzat, nama zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim. Ya Razzaq. Ya badi'as samawati wal ardi. Urzuqni. Kan begitu? Artinya apa? Ketika dia berdoa, dia meyakini tentang kemuliaan nama-nama Allah. Karena dia berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Badi'as samawati wal ardh, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi ikhwah, dengan menyebutkan itu sesungguhnya dia yakin Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat mulia seperti ini. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia. Ya badi'as samawati wal ardh, yang mengatur langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Dia meyakin. Makanya orang berdoa itu terkumpul dari situ tauhid. Baik mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, mentauhidkan Allah pada asma wa sifat. Karena itulah doa itu sangat mulia, ikhwah. Sangat mulia di situ doa. Berbeda dengan ibadah yang lain, misalnya zakat. Apakah zakat itu sudah merepresentasikan tauhid itu secara sempurna? Belum tentu, ikhwah. Demikian ibadah yang lain. Tapi dalam doa, dalam doa dan salat, hal itu terwujud, ikhwah. Salat demikian juga, karena as-salah itu menurut bahasa, menurut lughah al-arabiyah, secara linguistik, kan begitu, maknanya ad-doa. Jadi as-salah itu maknanya ad-doa. Dan kita mengetahui bahwasanya dalam doa itu kan pujian-pujian, permohonan kepada Allah. Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Gitu kan? Ya Allah, jauhkan aku, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Jauhkan aku dan dosa-dosaku seperti jauhnya timur dan barat yang tidak menyatu. Mereka akan terus berjalan dengan bertolak belakang. Titik pisah, semakin memperbesar titik pisah itu. Timur dan barat. Jadi itu kan doa di dalam sholat. Tatkala kita Allahu Akbar, kita diam sejenak sunnahnya, kita baca. Atau Allahu Akbar kabira. Atau kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini doa. Tatkala kita masuk dalam surah Al-Fatihah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, coba lihat. Ini adalah doa-doa ya. Demikian juga tatkala kita ruku, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghafirli, atau Subhana rabbiyal azim, ya kan? Jadi doa ikhwah. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini zikir. Lalu sujud begitu juga. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Duduk di antara dua sujud, doa juga ikhwah. Kan? Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Nah, atau dibaca yang lain. Allahu Akbar. Allahumma saya lupa juga ustadznya bacaannya ya. Coba. Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu yang sahih ya. Nah, itu kan doa itu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku. Warzuqni, berikan rezeki aku, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Jadi warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah ya Allah. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa. Demikian juga rakaat-rakaat berikut. Makanya salat itu fil lughah ad-du'a, adalah doa. Dan salat itu juga di sana kita mewujudkan tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah secara rububiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, dan asma was sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mulianya doa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya betapa dia seringnya melakukan doa, aksirud doa, perbanyak kamu doa. Dan dia mengatakan inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni hammad doa. Fa iza ulhimtu bid doa, fal ijabatu ma'ahum. Ini kata Umar. Aku tidak menghiraukan ya, kapan doaku diperkenankan oleh Allah. Iya kan? Yang penting aku berdoa, karena doa itu ibadah. Ya kan, doa itu adalah ibadah. Tapi ketika Allah mengilhamkan aku berdoa, diilhamkan Allah kita berdoa mendapat hidayah. Ditunjuki kita jalan yang lurus. Ya kan? Kemudian diberikan Allah kepada kita kemampuan untuk mewujudkan amal-amal saleh yang kita pelajari itu. Fa iza ulhimtu bid-du'a fal ijabatu ma'ahum. Maka perkenan Allah akan beserta dengan doa itu. Jadi kan siapa yang memberikan kita ilham untuk meminta sesuatu? Itu Allah. Dan Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku perkenankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa itu nanti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dahsyatnya doa. Termasuk bagi kita ikhwah yang kondisi kejiwaannya labil dalam mentaati Allah. Ada orang yang salat juga, bersedekah juga, zakat juga, tapi maksiat jalan juga. Kan begitu kan? Maksiat jalan juga. Dia menikmati itu tidak tentunya. Dia tentu gusar dia. Kenapa saya tidak bisa berhenti dari maksiat? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu saya? Itu kan masalah bagi dia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nanti akan mengurai, men-setting takdir-takdirnya untuk bisa meninggalkan maksiat itu. Kalau maksiat itu disebabkan oleh lingkungan, Allah pindahkan dia ke lingkungan yang lain. Allah beri rezeki bagi dia, bisa dia membeli rumah yang lain, tempat yang lain. Kan begitu kan? Kalau itu pekerjaan, Allah pindahkan dari pekerjaan itu mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Begitu juga ikhwan yang rahmati Allah. Termasuk juga kalau dia ngaji, misalnya mengaji tak berubah-ubah, udah 10 tahun mengaji, tak berubah juga perilakunya. Iya kan? Coba dulu kaji baru, kan begitu dia. Maksud kaji baru di situ adalah coba dulu kajian alternatif dulu. Iya. Iya kan? Yang bisa merubah paradigma kita. Yang sesuai dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba dulu. Yang bisa menumbuhkan itu. Karena bisa meninggalkan maksiat, mentaati Allah dan meninggalkan maksiat itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah bagi kita. Gitu ya. Itu nikmat yang terbesar. Karena kalau kita untuk beribadah itu mudah. Untuk melakukan ketaatan mudah, salat itu mudah. Kalau kita mau kan. Begitu juga amal yang lain. Tapi menjauhi maksiat,
Itu yang lebih sukar. Menjauhi syubhat, itu yang lebih sukar. Ya, tapi kalau kita bermohon kepada Allah, maka Allah wujudkan. Dan di sini dikatakan ad-du'a huwa asasul ibadah. Doa itu adalah pondasi dalam ibadah. Wasirru quwwatiha, dan rahasia kekuatan ibadah itu ada pada doa. Ada pada doa, rahasia kekuatan ibadah itu. Wa ruhi qawamiha, dan itu roh dari keberadaannya. Keberadaan ibadah rohnya itu apa? Di doa. Wa huwa aliman yaqinan, dan dia mengetahui tentang kekuasaan Allah dan dia yakin annahu la ahad. Dia yakin tak ada seorang pun yastati'u, yang akan mampu an yajliba lahu khairan, yang akan mendatangkan kepadanya kebaikan, wa an yadfa'a syarran, yang akan menolakkan dari dirinya keburukan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin itu. Maka dikatakan di asasul ibadah ad-du'a. Pondasi ibadah itu ada pada doa itu. Wasirru quwwatiha, dan rahasia kekuatannya. Dan iwahadhihi haqiqatut tauhid wal ikhlas. Di doa itulah kita melihat hakikat ketauhidan dan keikhlasan. Coba kalau orang bangun misalnya di sini tengah malam berdoa kepada Allah, Allahumma hadini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dia berdoa kepada Allah, menunjukkan keyakinannya, keikhlasannya kepada Allah. Maka dikatakan wahadhihi, dan ini adalah haqiqatut tauhid wal ikhlas. Hakikat tauhid dan keikhlasan. Wala ibadata a'zamu minha. Tak ada ibadah yang lebih agung daripada doa itu, ya. Makanya ibadah yang paling agung kan salat, dan dalam salat itu umumnya adalah doa, doa. Zikir memuja Allah dan doa-doa yang ada di situ. Baik, silakan dokter untuk kita mulai bacanya. Adab berdoa. Bismillah. Adab berdoa dan macam-macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, coba lihat ayat ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini tentang adab-adab berdoa. Allah perintahkan kita berdoa. Ud'u. Berdoalah kamu. Ini kata kerja perintah. Ya, dalam bahasa Arabnya fi'lul amri. Berdoalah kamu. Allah perintahkan kita berdoa. Ada pada ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku perkenankan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoa namanya orang meminta, ada adab-adab meminta. Maka di antara adab yang terpenting dari berdoa itu adalah tadarruan wa khufyatan. Dalam ayat yang lain katakan wadunal jahr. Jadi berdoalah kamu dengan tadarru, dengan rendah hati. Bagaimana orang meminta? Dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan dan ketakabburan. Tapi tadarru' dengan rendah hati, wa khufyatan, dengan suara yang lemah lembut. Maka berdoa itu enggak kuat-kuat, enggak membentak-bentak, tapi dengan suara yang lembut. Allahumma. Ya, berdoa kepada Allah dengan tadarru'. Ini adab dalam berdoa, ya. Jadi betapa banyak kita berdoa bernasyid-nasyid lagi kan, berlagu-lagu. Itu bukan doa, itu nasyid. Ya kan? Panjang, kuat-kuat, tinggi-tinggi, mengikuti
maqamat lagi, doa bayati, doa hijazi, doa-doa apa kan begitu kan? Enggak begitu berdoa. Itu nasyid. Berdoa itu dengan tadarru wa khufyah. Ya kan? Dengan merendahkan hati dan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih, ya kawan. Coba Nabi perang Badar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis. Sampai menangis, ikhwah yang rahmati Allah. Dia berkorban kamit mulutnya minta kepada Allah SWT dengan suara yang lembut, ikhwah. Dengan suara yang lembut. Jadi bukan apa ya? Nanti ada hadis dari ibu kita Aisyah yang melarang kita berdoa bersajak-sajak. Pakai qawafi dia. Artinya kalau udah an, in, kan gitu kan? Nah, jadi seperti syair dia, tidak. Berdoa itu adalah tadarru wa khufyah. Taib. Kemudian innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka melampaui batas. Nanti ada doa-doa yang melampaui batas. Doa yang melampaui batas, doa tanpa adab-adab berdoa, dan juga masuk nanti doa yang melampaui batas itu doa yang sangat rigid. Nah, itu juga tidak disukai oleh Allah. Nanti insya Allah akan masuk dalam pembahasannya. Silakan dokter. Dua ayat di atas. Dua ayat di atas mengandung dua macam doa, yaitu doa ibadah dan doa permintaan. Iya, doa itu ada dua. Ada dua ad-du'a'u ibadah, doaul ibadah, ada doaul mas'alah, doa permintaan. Ya. Doa ibadah itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang semua doa itu ibadah. Tapi ada stressingnya untuk ibadah semata, ada untuk masalah, ada doa permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, kalau doa-doa masalah nanti ada doa kita tatkala kita meminta menghadap kiblat, mengangkat tangan, kan gitu kan? Nanti akan ada pembahasannya. Tapi kalau doa-doa ibadah semata dia seperti dalam salat. Allahu Akbar, antum membaca ihdinas siratal mustaqim. Nampung tangan antum? Tidak kan? Tidak. Begitu juga doa itu sebagai zikir. Sebagai zikir. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ada beginian tuh? Tidak, karena ini adalah maknanya memang doa, tapi itu adalah dikhususkan untuk ibadah dan sebagai bacaan zikir kita kepada Allah di dalam salat yang ditetapkan oleh syariat, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak diangkat tangan. Demikian juga di ba'da salat ada doa berbentuk yang zikir-zikir dia, dan kita tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Itu doa ibadah. Baik. Walaupun nanti doa al-masalah itu juga masuk pada ibadah, ini masalah stressingnya, pengukuhannya, penguatannya di mana di situ. Baik. Lanjutkan dokter. Sesungguhnya doa di dalam Al-Quran terkadang berupa doa ibadah dan doa permintaan, dan terkadang pula tergabung dalam keduanya karena keduanya saling berkaitan. Doa permintaan adalah meminta sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, meminta agar dihilangkan dari sesuatu yang menimbulkan mudarat, dan meminta sesuatu yang mendatangkan manfaat. Sebab dialah yang mampu untuk melakukannya, baik mendatangkan dan menghilangkan mudarat atau bahaya, atau memberi dan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi hambanya. Oleh sebab itu, Allah mengingkari orang yang menyembah selainnya yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan. Dan hal ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Yunus Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Iya. Jadi doa al-mas'alah adalah doa permintaan. Ada sesuatu yang arid, yang mendatang bagi kita. Kita butuh macam tadi ya, seperti yang dijelaskan, kita butuh solusi.
lalu kita memohon kepada Allah. Ini sifatnya kasuistis bagi orang yang berdoa. Ada sesuatu yang dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doanya. Dan dia memohon kepada Allah. Ini namanya doa masalah. Tapi pertanyaannya, apakah doa masalah ini bukan ibadah? Ibadah. Tetap sebagai ibadah. Tapi stressingnya di situ adalah dia menginginkan makna-makna doa yang dia minta itu diwujudkan oleh Allah. Tapi ada nanti doa sebagai ibadah, doa sebagai zikir. Itu yang kita sebutkan tadi. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan seterusnya ya. Itu berupa zikir-zikir. Nanti ada bentuknya doa, tapi dia zikir. Tujuan utamanya apa sebenarnya situ? Memang kita menginginkan juga maknanya itu, tapi tidaklah stressingnya pada makna yang ada di dalam doa itu, dalam bentuk doa itu. Tapi yang kita maksud di situ adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masalah stressing. Dan itu tadi orang yang berdoa itu dia meyakini Allah secara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Baik. Dan Allah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Iya. Ini bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu dia berdoa kepada siapa? Ada yang berdoa kepada Allah dan disyirikatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wa ya'buduna di sini doa. Mereka meminta kepada Lata dan Uzza, Manata wa Hubal atau asnam-asnam yang lain. Dan pada kali yang lain mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di sini mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Maka kalimat yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka, tidak akan bisa beri manfaat kepada mereka. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan permohonan. Hubungannya dengan permintaan. Karena Allah katakan ma la yadhurruhum ya wa la yanfa'uhum di sini. Dan Allah katakan bahwasanya yang beribadah kepada, yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang-orang yang kufur. Wa ya'buduna min dunillah. Karena Allah menjelaskan karakter mereka. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah, berdoa kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik. Allah Ta'ala telah meniadakan semua sesembahan selain Dia, bahwa pada mereka terdapat manfaat dan mudarat. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan itu tidak memiliki kekuatan daya upaya bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Iya. Coba kita lihat. Orang yang diibadahi itu macam patung itu. Sebenarnya kan dia bukan menyembah batunya ya. Tapi di sebalik batu itu, di sebalik patung itu, roh-roh orang-orang salih, roh-roh orang terkenal dan ternama. Kan begitu. Kita lihat pada proses fisik asnam patung itu. Ada nggak proses perubahan di situ? Ada sebuah teori namanya teori Tofroh. Ini dikemukakan orang-orang Mu'tazilah. Tapi kalau kita hubungkan dengan teori pergerakan semesta, betul itu. Tidak semua juga pendapat Mu'tazilah itu adalah keliru ya apa? Terjadi pada hukum-hukum materi, kan terjadi pergerakan. Terjadi sebuah proses. Seperti ini laptop ini ya. Laptop ini dulu mungkin setahun yang lalu ini cantik sekali nih dokter ya. Bagus sekali. Tapi sekarang udah ada debunya kan begitu kan? Ada sebuah proses. Kayu kan begitu. Ada pergerakan dalam teori Tofroh itu, ada pergerakan dalam kayu itu, proses alamiah yang terjadi terus pelapukan. Ada yang seperti itu.
Coba lihat pada patung-patung yang mereka sembah. Ada nggak terjadi proses perubahan itu? Ada yang terjadi perubahan. Bahkan kalau ada gempa, dia jatuh, patah kepalanya, patah tangan, sebagainya. Kan begitu? Dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Kalau yang dituhankan itu misalnya manusia, nabi misalnya. Apakah nabi tidak mendapatkan kewafatan? Dia mendapatkan kewafatan. Roh yang mulia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya terbujur kaku di alam barzakh, di alam kubur. Dan rohnya berada di alam barzakh, roh yang mulia itu. Kan begitu? Bahkan Nabi sendiri itu berdoa kepada Allah, patah gigi geraham. Dia nggak bisa menolong dirinya kalau Allah, kecuali Allah yang berikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu banyak orang datang ke kuburan. Misalnya kalau ada orang datang ke kuburan Nabi, dia berdoa, ya Rasulullah, unsurni, ihdini, dan seterusnya. Padahal mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka. Baik. Ya. Sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa zat yang disembah itu harus memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat serta kuasa untuk menolaknya. Seorang hamba berdoa dengan penuh rasa takut dan harap, serta berdoa agar diberikan sesuatu yang bermanfaat dan berlindung dari sesuatu yang mudarat. Maka jenis doa yang pertama disebut dengan doa ibadah, dan jenis doa yang kedua disebut dengan doa permohonan. Iya, jadi doa yang pertama itu adalah khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa yang kedua berdasarkan kebutuhan hamba, sifatnya adalah kasuistis, dan dia berdoa kepada Allah agar Allah mewujudkan apa yang diinginkannya. Maka disebut dengan doa masalah. Kalau doa yang pertama tadi doa ibadah, itu adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Coba ini Hawa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini menunjukkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, Allah mengatakan dekat dengan makhluknya. Karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Hanya kita yang terikat dengan ruang dan waktu. Kekuasaan Allah meliputi segalanya. Ilmu Allah meliputi segalanya. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah merasa kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat dengan hambanya. Kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Kemanapun kita berada, Allah mengetahui. Kemanapun kita berada, Allah mengetahui. Sekali lagi, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu itu. Allah pencipta ruang dan waktu. Tidak terikat kepada hukum-hukum materi. Tidak terikat kepada hukum-hukum ruang dan hukum-hukum waktu. Tidak ada temporalitas waktu, kecuali berlangsung pada makhluk. Allah SWT, ini qarib. Aku ini dekat. Tak perlu kamu meminta kepada Allah itu melalui perantara-perantara untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tukang pos, ya kan, menyampaikan surat-surat kepada alamatnya, tidak ya Pak. Allah itu dekat, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika seorang hamba meminta kepadaku, aku ini dekat, kata Allah. Allah memberikan motivasi kepada kita untuk berdoa dan diistijabahnya doa kita karena Allah mendengar doa kita. Sami'ud du'a. Allah itu mendengar doa-doa para hamba. Dan karena itu ikhwah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita tidak perlu telangkai dalam berdoa. Kita disyariatkan berdoa langsung kepada Allah. Bukan kita berdoa, ya Nabi Allah, tolong mintakan kepada Allah. Tidak begitu. Jadi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan kalau kita bertelangkai berdoa, kita minta misalnya kepada makhluk-makhluk Allah, dan itu adalah doa ibadah. Iya kan, doa ibadah, doa masalah, tapi akhirnya menjadi doa ibadah. Untuk minta doakan kepada Allah, bisa itu syirik ya. Dan itu yang terjadi bagi siapa? Bagi orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Lata dan Uzza. Mereka berdoa ke situ. Agar apa? Agar didekatkan kepada Allah. Liqarribuna ilaihi zulfa. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena mereka tak percaya diri, mereka sadar mereka banyak melakukan perbuatan dosa, lalu mereka meminta kepada Allah dengan agensi-agensinya. Ya kan? Agen-agen Allah kan gitu, agen-agen untuk menyampaikan doa tidak. Tapi kita langsung berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan memperkenalkan doa orang yang berdoa kepadaku tatkala dia berdoa. Ini ungkapan Allah, ini kalamullah, ya. Ujibu da'watad da'i, aku akan perkenalkan doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Siapa yang berdoa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini mencakup dua jenis permohonan di atas. Artinya, aku akan memberinya jika ia meminta kepadaku. Dikatakan pula, aku akan memberinya pahala jika ia menyembahku. Dua pendapat ini saling berkaitan dan bukan termasuk lafaz yang memiliki dua makna yang berbeda, dan bukan pula penggunaan lafaz secara hakiki dan majas, tetapi ini penggunaan dalam hakiki yang mengandung dua perkara secara menyeluruh. Ya, titik dulu dokter ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, maka di sini lihat, dia berdoa masalah, dia berdoa meminta kepada Allah pada satu sisi, maka dia sesungguhnya di situ juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang berdoa itu, dia sedang apa itu? Sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dua sisi itu. Jadi nggak ada kontradiksi ya. Dan ketika dia berdoa, dia akan mendapatkan pahala. Karena orang yang berdoa untuk tujuan ibadah, yang diinginkannya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan perkenankan. Pada satu sisi, dia akan mendapatkan nikmat yang dia pohonkan, tapi pada sisi yang lain, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak membalasi, karena doa itu adalah perbuatan yang baik. Pada akram, ya, laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Sementara amal-amal kecil saja Allah berikan pahala, apatah lagi amal-amal yang besar. Allah akan berikan pahala. Thawabun a'zam, pahala yang paling besar Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Nah, sedikit lagi ya. Ada juga yang berpendapat, yakni doanya kepada kalian untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan hal ini, kita lewati ya beberapa paragraf ke bawah, ya, karena agak sukar menghubungkan paragraf yang di atas dengan dua paragraf ini. Karena ini kan adalah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitab. Lalu penyusun kitab ini mengambil ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah lalu diaturnya. Kadang-kadang kita sukar untuk bisa menghubungkan pemahaman itu. Nah, jadi kita lewati saja dulu karena waktu kita terbatas ya. Karena sukar, karena sangat panjang untuk menjelaskan korelasinya ya. Jadi kata beliau di sini paragraf ya yang di bawah ya. Ada juga yang berpendapat, yakni doanya kepada kalian untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan hal ini, maka doa yang dimaksud dalam ayat adalah dua macam doa. Doa apa tadi? Masalah dan ibadah. Kan begitu? Tetapi doa ibadah lebih jelas, yakni Allah tidak akan mengindahkan kalian jika tidak karena kalian berhadapan dengannya. Dan ibadah kepadanya mencakup permintaan kepadanya, dan dua macam doa ini tercakup di dalamnya. Ketika Allah berfirman sebelumnya pada surah Al-Furqan ya, Qul ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Ini dia. Jadi doa-doa yang diistijabah itu punya korelasi dengan ibadah. Punya korelasi dengan ibadah, ikhwah yang dirahmati Allah. Itu punya hubungan dengan ibadah. Maka nanti adab-adab berdoa itu diantaranya adalah tatkala kita berdoa, kita berbuat ingin doa kita diistijabah. Ini diantara adabnya.
ingin doa kita diistijabah oleh Allah SWT, kita lakukan dulu perbuatan-perbuatan baik. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan kita bersedekah dulu. Nah, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar At-Turtusi ya, dan ini sebenarnya adalah rumusan dari apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Taqdimu baina yaday ad-du'a amalan salihan min salatin aw sadaqatin wa nahwiha. Jadi sebelum kita berdoa, kita dahulukanlah. Sebelum berdoa itu beramal saleh. Kita dahulukan beramal saleh. Ya. Misalnya mungkin salat kita ada salat wajibkah itu, atau salat sunnatkah itu, atau salat nafal mutlakkah itu, atau sadaqatin, atau bersedekah, atau seperti amal-amal kebaikan yang lain dari ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah kita lakukan. Lalu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang lain ingin doa diistijabah Allah, kita adalah bertawassul. Pernah bertawassul dengan siapa? Dengan nama Allah. Dengan zat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, gitu ya. Yang kedua, kita juga boleh bertawassul dengan apa? Dengan amal-amal salih yang kita lakukan. Ya Allah, kalau sedekahku ini memang karenamu ya Allah, Engkau terima sebagai sedekah yang ikhlas ya Allah, Engkau terima sebagai kebaikan ya Allah, perkenankan doaku. Itu boleh bertawassul dengan amal salih. Ya, bertawassul dengan amal salih. Makanya taqdimu baina yadayya ad-du'a amalan salihan min salatin aw sadaqatin aw nahwiha. Jadi mendahului beramal salih dulu, baru kita berdoa. Kalau itu memang ditujukan pada, terutama pada doa-doa masalah, doa-doa permintaan. Masalah dalam bahasa Arab bukan artinya problem ya, tapi adalah permohonan, permintaan. Namanya masalah. Ya kan, soal. Kan begitu? Kalau ada soalan, minta jawab apa? Minta jawaban. Namanya masalah ya. Baik. Baik. Lanjut ke dokter. Wa qala rabbukum. Wa qala rabb a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maka doa dalam ayat ini mengandung dua jenis doa tersebut. Namun doa ibadah lebih jelas. Karenanya sesudah ayat ini Allah berfirman, Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Iya. Jadi ayat ini kan Allah katakan, Allah firmankan, wa qala rabbukum, dan berfirman Rabb kamu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku perkenankan bagi kamu apa yang kamu minta. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku. Jadi maksudnya di sini ada doa, di sini ada doa ibadah. Orang yang tak mau berdoa kepadaku adalah orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang merasa dia sudah mampu untuk berdiri sendiri. Itu Allah katakan sebagai orang yang yastakbirun, dia sedang melakukan kesombongan. Kalau itu dilakukannya terus-menerus, maka dia mustakbir. Artinya orang yang sudah memiliki karakter sombong. Nah, jadi Allah katakan, dan ini menunjukkan bahwasanya doa yang dimaksud dalam ayat ini adalah doa ibadah. Taib. Dalam doa ini, gantikan dokter, dalam ayat ini ibadah ya. Doanya ganti dengan ibadah. Dalam ayat ini doa ibadah. Ya. Dalam ayat ini ibadah ditafsiri dengan doa permintaan dan doa ibadah. At-Tirmizi telah meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar, sesungguhnya doa itu ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Iya, jadi maknanya bahwasanya Nabi SAW berada di atas mimbar mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Lalu Nabi kita membacakan ayat ini, artinya Nabi menetapkan ayat ini sebagai adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, mintalah kepadaku pasti aku perkenankan baginya. Ketika orang beribadah dan dia beribadah, Allah akan terima ibadah. Allah akan berikan pahala kepadanya. Baik. Dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Iya, ini ikhwah yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada kuburan tadi, meminta kepada orang yang wafat, meminta kepada malaikat dan sebagainya. Bisakah dia menciptakan seekor lalat tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa dia. Walaupun mereka mereka berkumpul ahli-ahli untuk menciptakan seekor lalat seperti proses penciptaan yang ditetapkan oleh Allah pada hukum-hukum kauniyah, nggak bisa. Paling-paling mereka bisa buat robot, ya kan? Tapi strukturnya pasti berbeda, mekanismenya berbeda, sistem biologisnya berbeda, iya kan? Nah, walaupun mereka bisa ciptakan, mungkin kalau dalam pengertian ini lebih canggih lagi, dia bisa merekam apapun, misalkan gitu kan, memberikan informasi. Tetapi mereka tidak akan bisa membuat persis seperti lalat di mana Allah menciptakan dari proses-proses. Baik. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yad'una min dunihi illa inatha. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala. Iya, tidak lain yang mereka sembah itu hanya berhala, hanya sesuatu yang diciptakan, dan mereka tadi tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Baik. Dalam surah Fusilat Allah juga berfirman, wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Itu tadi dengan proses kauniyah, dengan proses sunnatullah alamiyah, semuanya akan binasa. Ya kan, semuanya akan binasa. Betapa banyak artefak-artefak masa lalu yang dulu megah tapi sekarang hancur. Iya kan, betapa banyak patung-patung yang masa lalu sekarang nggak ada lagi, udah hancur. Dan demikian apa saja yang mereka sembah. Mereka menyembah manusia, manusia akan mati. Mereka menyembah malaikat, malaikat juga akan ada akhir kehidupannya. Kan begitu. Mereka menyembah jin, jin juga akan mati. Mereka menyembah siapapun, siapapun akan mati. Wah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Baik. Pada setiap ayat di atas dijelaskan doa orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Dan yang dimaksud dengan doa itu adalah doa ibadah yang juga mengandung doa permintaan. Walau doa ibadah lebih jelas karena 3 faktor. Yang Iya. pertama, Kenapa dikatakan doa itu ibadah? Kepada orang-orang musyrik waktu itu, dan juga termasuk doa masalah, ada 3 indikator. Ini dia. yang pertama, sesungguhnya mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat 3. Iya. Jadi liqarribuna lahi zulfa. Jadi mereka berdoa kepada berhala-berhala itu agar berhala-berhala itu mendekatkan uh, mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Taqarrub ilallah itu adalah ibadah. Artinya apa? Mereka beribadah kepada berhala agar berhala itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Taqarrub ilallah. Jadi ini maksudnya adalah ibadah. Baik. Mereka mengakui bahwa doa mereka kepada berhala itu adalah bentuk penyembahan mereka terhadapnya.
Poin kedua adalah Allah Ta'ala menjelaskan doa ini dalam ayat yang lain dengan firman-Nya yang artinya dan dikatakan kepada mereka di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Iya, jadi ditanya kepada mereka, mana dulu di hari akhirat nanti tanya, mana dulu berhala-berhala yang kamu sembah itu? Mana dulu? Bisakah dia menolong kamu? Artinya apa? Mereka memang beribadah kepada berhala-berhala itu. Mereka memang berdoa kepada berhala-berhala itu dengan makna doa ibadah. Baik. Dan dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Iya, ini ayat yang sama menjelaskan informasi substansi yang sama. Baik. Dan dalam surah Al-Kafirun Allah berfirman, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka doa mereka kepada berhala-berhala tersebut adalah sebagai bentuk penyembahan mereka terhadapnya. Iya, ketika Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan bagi orang kafir itu. Kan asbabun nuzul ayat, orang-orang kafir Quraisy menginginkan satu tahun ini menyembah berhala mereka, tahun depan menyembah Allah secara langsung. Begitulah gantian. Sesekali ke tempat mereka menyembah, sekali ke tempat kaum muslimin. Jadi ini kompromi kan begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kata Allah, la a'budu, katakan wahai Muhammad bagi orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, pada hakikatnya kamu juga tidak beribadah, tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya kan? Mereka mengatakan menyembah Allah dengan melalui perantara-perantara itu. Ya kan? Ini kan hanya menyampaikan saja ini kan. Gitu kan kata mereka, menyampaikan saja. Allah katakan itu ibadah mereka. Wala antum 'abiduna ma'bud. Wala antum 'abiduna ma'bud. Dan di akhir ayat apa Allah katakan? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Kamu sudah menciptakan agama tersendiri. Iya kan, bukan agama yang dibuat Nabi Ibrahim. Dan bagiku agamaku. Jadi, taib ikhwah. Ya dokter, ini sudah jam 11.19, masih kita lanjutkan materinya. Oh, kita habiskan satu lagi ya. Poin 3 ya. Nah. Poin ketiga, mereka menyembah berhala-berhala dalam kondisi lapang. Namun ketika mereka ditimpa kesulitan, tiba-tiba mereka hanya berdoa dan memohon kepada Allah saja dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Allah berfirman dalam surah Ghafir, "Fada'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ini adalah doa ibadah dan maknanya adalah sembahlah Allah semata, ikhlaskan penyembahan hanya semata kepadanya. Jangan kalian menyembah bersamanya sesembahan yang lain. Iya, jadi para dokter dan kita semua yang ada di masjid ini, azani Allah wa iyyakum jami'an. Orang-orang kafir itu sebagaimana pernah kita jelaskan ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mereka meyakini Allah itu punya rububiyah. Mereka meyakini itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah yang menciptakan. Itu mereka yakini. Orang-orang kafir. Tapi tatkala mereka beribadah dalam keadaan lapang, mereka sembah berhala-berhalanya. Tapi dalam keadaan terdesak, kepada siapa mereka menyembah? Mereka menyembah kepada Allah langsung. Ya kan? Abu Jahal itu, Abu Hakam itu, tatkala perang Badar, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa untuk menghancurkan siapa di antara dia dan Nabi Muhammad yang memutuskan tali silaturahim. Iya kan? Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut dia Allah. Berdoa. Tapi pada kali yang lain, nanti kalau dia pulang, kalau dia mendapatkan ketenangan dan kemenangan, dia akan berdoa kepada Lata, Uzza, Manata, wa Hubalnya itu. Jadi yang syirik itu sebenarnya bukan mereka meninggalkan sembahan kepada Allah, itu juga syirik memang. Tapi mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta yang tak terbantahkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Allah pada satu ketika, dan yaitu tentu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, ya. Tapi dalam keadaan lapang, mereka menyembah Lata, Uzza, Manata, wa Hubal dan patung-patung yang lain.
atau patung-patung yang mereka temukan yang di Jeddah dulu ya, sekarang Jeddah namanya, Yahus, Yaud, kan gitu kan, Buddha dan seterusnya. Baik dokter. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ini mencakup dua jenis doa. Tapi yang paling jelas kuat dalam ayat ini adalah doa permintaan yang mengandung doa ibadah. Karena diperintahkan untuk merendahkan suara dan penuh dengan ketundukan. Orang-orang muslim mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa sehingga suara tidak terdengar oleh orang lain. Dan yang mengetahui permintaan itu adalah dia dan Tuhannya. Inilah ikhwah. Jadi adab berdoa sekali lagi, sebagaimana kita jelaskan tadi di awal pembahasan, adab berdoa itu tadarru' wa khufyah. Betul-betul apa namanya itu ya? Kita berhadapan dengan Allah, meminta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan ketundukan, dengan kekhudu'an, dengan ketawadu'an, dengan kelemahan tadzallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah agar Allah mengistijabah doa-doa kita wa khufiyatan wa dunal jahri. Dan kita berdoa itu perlahan-lahan dan tidak dengan suara yang keras-keras. Yang dimaksud di sini adalah doa masalah, permohonan. Kenapa? Karena doa ibadah misalnya dalam surah Al-Fatihah, kalau jaharnya dijaharkan, apalagi jadi imam, pakai mic lagi kan? Kita baca, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah. Itu kan dikuatkan. Karena ada zikir-zikir yang dikuatkan di dalam salat atau dalam ibadah-ibadah yang lain. Termasuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi para dokter dan kita semua, semoga kaji kita hari ini mendapat barokah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Doa dan takdir. Ya. Ya. Apa korelasi doa dan takdir? Ikhwah, sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan qalam. Dan Allah memerintahkan bagi qalam itu untuk menuliskan semua takdir semesta ini. Termasuk kita adalah bahagian dari partikel-partikel semesta ini. Artinya kita juga sudah ditentukan nasib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi bagi kita. Dan itu tidak tersembunyi bagi Allah. Dan ilmu Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Lalu di mana hubungan doa dan takdir? Kan begitu ya. Kalau begitu apa arti doa? Kalau takdir sudah ditetapkan, nggak perlulah kita berdoa lagi. Iya kan? Kecuali takdir itu bisa dirubah. Maka takdir itu pun ya, ada takdir pada masa azali. Kemudian ada takdir yang ditetapkan. Tuliskan di Lauhil Mahfuz, dibawa ke langit, kemudian setiap tahun ada takdir kita ditetapkan pada bulan Sya'ban. Iya kan? Kemudian diurai setiap tahun lagi. Termasuk nanti pada bulan Ramadan ditetapkan takdir kita. Kan begitu? Ini takdir-takdir yang berbeda. Kalau takdir azali itu tidak akan berubah. Tapi takdir azali itu juga mencatatkan tentang takdir-takdir kita. Termasuk doa kita.
Doa itu pun ditakdirkan oleh Allah. Apa kata Umar tadi? Inni la ahmalu hamma al-ijabah. Walakin hammat du'a. Fa idza ulhimtu bid-du'a fal ijabatu ma'ahu. Jadi ketika Allah sudah mengilhamkan kita berdoa, maka ijabah akan mengikutinya. Kenapa? Karena doa itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ditakdirkan oleh Allah, diilhamkan Allah kepada kita untuk berdoa. Dan doa itu menunjukkan isyarat tentang takdir masa depan. Kita punya masalah, kan begitu kan? Punya masalah. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini. Berikan solusi pada masalah. Lalu kita berdoa kepada Allah kan? Berdoa kepada Allah. Dan doa, tatkala kita Allah ilhamkan berdoa agar keluar dari masalah, itu menunjukkan takdir kita akan keluar dari masalah. Doa itu ditakdirkan, solusi itu juga ditakdirkan, dan semua ditakdirkan. Sehingga doa itu menjadi isyarat bagi kita tentang takdir masa depan kita. Betapa banyak yang tidak diilhamkan oleh Allah kepada kita. Bapak pernah berdoa ingin jadi presiden? Tidak. Kan begitu kan? Tak pernah berdoa untuk jadi presiden. Maka tak pernah berdoa karena Allah tidak ilhamkan Bapak mau jadi presiden. Kan begitu. Makanya tidak akan terwujud jadi presiden. Kan begitu. Iya. Bapak pernah berdoa untuk mendapat hidayah dari Allah. Selalu meminta hidayah. Kan begitu kan? Maka Allah akan urai takdir kita mendapat hidayah. Ya. Dan Nabi kita mengatakan kullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Dimudahkan menuju takdir. Termasuk dimudahkan itu adalah kita berdoa kepada Allah. Seperti saya. Apa mungkin saya menjadi dokter gigi? Tidak. Karena Allah tidak buka ruang bagi saya takdir memudahkan untuk belajar dokter, menjadi kedokteran. Apalagi kedokteran gigi ya. Kenapa gitu? Enggak. Karena itu bukan takdir saya. Doakan jadi apa? Ditakdirkan jadi apa? Hanya menjadi ustadz, menjadi dai, kan begitu kan? Maka saya lulus di universitas-universitas yang itu mengajarkan tentang agama, bukan mengajarkan tentang sains. Ya kan? Karena ke situ dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ustadz, saya udah lama berdoa ustadz, tapi enggak diperkenankan oleh Allah. Apa keliru? Ada dua hal di situ. Yang pertama, mungkin ada penghalang doa yang kita lakukan. Bukan Allah tidak mengistijabah, tapi kita menghalangi doa itu untuk diistijabah. Itu yang satu. Yang kedua, ada tiga hal cara Allah memperkenankan doa kita. Yang pertama, langsung dijawab oleh Allah. Apa yang kita doakan, itu yang dapat. Langsung. Dan yang kedua, bisa Allah tukarkan dengan bala dan musibah yang akan menimpa kita. Dengan doa itu ditakdirkan oleh Allah. Doa yang kita panjatkan itu ditakdirkan juga di azali untuk menangkis bala yang akan datang kepada kita. Dijauhkan kita dari bala. Iya, dijauhkan dari bala kita dengan doa. Makanya banyak-banyak berdoa. Bisa begitu, bisa tidak. Misalnya kita memintakan sesuatu nikmat, tapi tidak Allah wujudkan dalam bentuk nikmat itu. Tapi nikmat menangkis bala yang akan datang. Ada musibah. Jangan-jangan kita sudah ada takdirnya, bukan takdir azali ya, akan ditabrak oleh mobil. Tapi dengan doa kita minta nikmat kepada Allah terhadap sesuatu, Allah tukar itu. Lebih penting bagi dia apa? Karena dia sayang kepada kita, ditukarkannya. Ini digantikan menjadi menghalangi musibah. Akhirnya, hanya tersenggol sedikit aja, kan begitu kan? Jadi, tegarkan. Yang ketiga, Allah simpan doa kita itu di akhirat. Ini hadis riwayat Muslim, ini sahih. Allah simpan doa itu di akhirat. Nanti baru Allah berikan kepada kita. Kalau di dunia ini Allah berikan, ya kan, Al-Fat misalnya, Al-Fat itu selesai nggak nanti Pak? Selesai kan? Ya, pada waktunya juga dia akan menjadi barang antik kan begitu. Atau nanti
tidak lagi jadi milik kita. Iya kan? Udah balik nama dia. Iya, udah balik nama. Bisa dijual, bisa kita mati, digantikan yang berikutnya kan begitu ya. Tapi kalau nikmat di akhirat, Allah berikan kendaraan bagi kita yang bagus di akhirat, abadi kan, kekal kan, nggak perlu nomor serinya Pak, kan gitu kan? Nggak ada pajaknya. Ini pajak, nggak ada pajaknya lagi bagi kita. Jadi seperti itu, ada 3 hal Allah mewujudkan doa itu. Makanya banyak-banyak berdoa. Aksirud doa, banyak-banyak berdoa. Karena tidak pernah doa itu merugikan kita. Tidak pernah. Tapi menguntungkan kita. Betapa banyak musibah. Banyak sekali Pak lubang-lubang musibah bagi kita ya. Banyak sekali. Tapi Allah berikan karunia dari doa-doa kita. Maka tetap optimis dan banyaklah berdoa. Baik. Ya, ada lagi yang bertanya? Coba di ruang Zoom kita ada yang bertanya. Silakan. Kepada jamaah yang berada di Zoom, jika ingin bertanya boleh dipersilakan untuk unmute agar pertanyaan dapat didengarkan oleh Ustadz di masjid. Persilakan. Baik, kalau tidak ada bertanya, kita padakan kajian kita di sini. Kita padakan kajian kita. Semoga saja pertemuan kita hari ini bermanfaat, baik untuk ustadznya dan juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di majelis ini maupun yang ada di ruang Zoom. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.